Alhamdulillah kalau sudah PowerPoint sudah terbaca, suara juga sudah baik. Kita mulai ya, nanti kita sambung dengan sesi sharing seperti biasa di penggal terakhir. Kita membaca sama-sama basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mencoba mendekati Al-Quran dengan meminta izin kepada Allah Ta'ala, Sang Pemilik Al-Quran. Yang kita coba buka hari ini adalah ayat-ayatnya, tapi kita tidak bisa membaca tanpa dia izinkan kita membacanya, tanpa dia turunkan ilmu, tanpa dia hunjamkan pemahaman ke dalam hati kita, tanpa dia berikan hidayah hingga kita melaksanakannya, sehingga Al-Quran menjadi sesuatu yang menyinari kita dalam keseharian. Insya Allah ya. Nah ini karena masih jelang selesai bulan Ramadan, ya kan? Sambil ikut minta maaf lahir batin, gitu juga kita sudah merayakan salah satu hari raya yang besar yang dirayakan di seluruh dunia. Sedemikian besar makna itu hingga di hari itu nggak boleh puasa gitu. Ini hari berbagi, hari kita makan. Bahkan esensi dari keberbagian itu sangat ditekankan sehingga tidak boleh ada satu manusia pun yang bersedih di saat itu gitu. Yang nggak punya makanan harus ada makanan. So itu ada fungsi sosial yang luar biasa di situ. Cuma karena kita lagi kajian suluk ya, kita pengen apa sih buat kita nih makna Ramadan ini, nanti kita sharing setelah ini. Cuma yang saya ingin point out adalah bahwa ada sebuah kesinambungan. Harusnya kita bisa melihat karena sudah belajar agama selama ini gini ya. Kenapa kok ada 2 hari raya gitu? Kenapa Allah celebrate that, point out specifically Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha? What's the connection? What's in for us gitu? Apakah itu memberi visi buat kita gitu? Atau hanya sekedar lewat menjadi sebuah ritual tahunan dan setelah itu sepiin? Padahal setiap hari, setiap saat kita harus punya pengetahuan yang lebih supaya kita ke alam sana tuh punya bekal lebih. Gitu. Nah, kita coba petakan ya bahwa pertama dalam surat Al-Baqarah 183 dalam perintah saum, Auzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi skema pertama, saum itu harus membawa seseorang menjadi hamba yang bertakwa. Benar nggak? Dari saum itu menjadi ketakwa. Jadi sekiranya takwa itu yang akan membangun dan menunjukkan seseorang kepada fitrahnya. Itulah kemudian Idul Fitri adalah hari di mana kita mulai setidaknya bisa membaca fitrah. Apa itu fitrah? Jadi dalam Al-Quran dikatakan setiap manusia dilahirkan menurut fitrah dan tidak ada berubah. Jadi seseorang dilahirkan, kalau kita belajar karena sudah mengetahui ada ayat tentang kesaksian di surat Al-A'raf 172, bahwa setiap orang itu punya amanah, ya, dilahirkan menjadi manusia ini harus menjadi human being, itu menjadi manusia dalam kategori yang khusus. Jangan hanya manusia umum, tapi manusia khusus. Manusia khusus itu yang dia mulai bekerja, berfungsi, menyadari dirinya, posisinya sebagai apa. Dan itu tidak dinilai dari pencapaian lahiriah. Tidak dinilai dari sudah berapa diploma, ijazah yang kamu capai. Sudah berapa tingkat karir, misalkan sudah kedudukannya apa. Tidak sama sekali gitu. Tapi dinilai dari bagaimana seseorang menjalankan fungsi dari apa-apa yang Allah berikan ke dalam kehidupannya. Nanti kita akan bicara bahwa rumusan takwa adalah iman dan amal soleh, itu gampangnya. Jadi seseorang itu saum supaya terbentuk hatinya tuh, karena ini bulan pembakaran, kemarin tuh Ramadan itu yang dibakar itu isi dari sodar harus bersih sampai kolb itu atau zujajahnya bening, iman mulai menyala. Kenapa iman itu penting? Karena iman itu yang bisa mengidentifikasi petunjuknya. Cahaya di hati, dia bisa membaca. Sekarang, apa gunanya Allah menyebarin petunjuk kalau dia nggak bisa baca, betul? Maka Allah kasih.
device gitu, kasih iman, cahaya di hati. Itu tempat Allah berkata-kata tuh di hati seseorang. Halus sekali, tapi semua sangat praktis. Kita bicara tentang seseorang yang ketika masak minta ini garam, berterima kasih ya. Ibu-ibu masak nih, saya tambah garam apa enggak ya Allah. Sepraktis itu Allah tuh kasih petunjuk. Bukan sekedar saya milih jodoh yang A atau B, pekerjaan yang B atau C, rumah yang F atau G gitu ya, dan lain sebagainya. Apalagi dalam keputusan-keputusan besar. Tapi bahwa dia hadir dalam setiap keputusan itu harusnya kita sadar itu. Nah, semakin terang cahaya iman dalam hati seseorang, semakin dia menyadari dan merasakan dia tuh hadir memberi sesuatu. Nah, amal soleh hanya bisa diidentifikasi kalau seseorang sudah punya nur iman di dalam kolbnya. Bicara tentang nur iman, coba buka-buka lagi pertemuan kita sebelumnya tentang 4 jenis cahaya yang disebutkan oleh Imam Tirmizi. Ada yang disebut nur Islam, nur iman, ya, yang masuknya kemana, ada nur ihsan, nanti ada nur tauhid. Nah, kemudian dalam Al-Quran dikatakan ada perbedaan orang yang aslama, berserah diri dengan iman. Ingat cerita orang Baduy itu yang mengklaim aku sudah beriman. Sampai turun dijadikan ayat Al-Quran. Jangan kau katakan kamu sudah beriman. Kamu baru berserah diri. Aslamna. Sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam kolbmu. Sampai begitu. Sedemikian kita merenung gini. Jadi iman tuh wow. Belum tentu tuh orang udah sholat, udah haji mungkin berkali-kali ya. Apa sudah ada iman? Wallahu alam. Tapi gini, ada suatu karakteristik yang penting yang membuat seseorang diberi cahaya iman. Apa itu? Ketika dia sudah mulai membutuhkan bimbingan Allah Ta'ala. Karena fungsi iman tadi itu adalah untuk membaca petunjuknya. Lah kalau orang itu, aku nggak perlu, aku memutuskan berdasarkan pertimbangan rasionalku sendiri saja, gitu misalkan, yang mubazir dikasih iman. Kebaca pun nggak akan dia ikuti, Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu siapa yang udah mulai itu hatinya butuh, ya Allah tolong tunjuki. Nah biasanya orang tuh sudah mau bertekuk lutut gitu kalau udah gagal ini gagal itu dalam kehidupannya, coba ini gagal, coba itu gagal. Nah dia mulai berdatang kepada Allah Ta'ala, ya udahlah ya Allah engkau saja yang tunjuki gitu. Nah kalau sudah begitu Allah karena sahabat tidak ada ya hal yang paling mustahil di dunia ini beneran, ini hal yang paling mustahil. Seseorang datang kepadanya dan dia tidak merespon, itu mustahil banget. Mustahil banget. Karena dia tuh jangankan kita datang ya, gerak hati mau datang aja, thousands miles away, dia udah bisa mengendus. Ini orang mau datang ya. Dia langsung merespon gitu. Dan kalau kata Sufi, jauh dari itu bahkan. Bahkan sebelum hatinya mulai berpaling, yang bikin dia berpaling itu Allah sendiri. Karena kerinduan itu, keinginan untuk seseorang datang kepada Allah, dimulai dari Allah, bukan dari orang itu. Itu indah. Nah, maka kita lihat skema ini ya, supaya kita punya konsepsi dalam kehidupan. Karena ini takwanya sering disebut gitu ya. Alakum tattaqun, sering takwa, ada masjid namanya takwa, ada baju takwa gitu ya. But apa sih takwa ya? Iman, amal soleh. Dan kita lihat ya, ada berikutnya nih kata Imam Ali nih. Sayyidina Ali mengatakan iman itu lahir berupa titik cahaya putih. Kemudian cahaya itu makin bertambah karena amal soleh. Jadi iman itu lahir, semua Allah berikan iman, harus ada amal solehnya. Kalau seseorang dikasih iman tapi tidak membuahkan amal soleh, itu bagaikan dia tidak punya iman, begitu katanya. Jadi iman dan amal soleh bagaikan tubuh dan kepala. Kalau kepala seseorang dipenggal, mau nggak kasih tubuhnya aja atau kepalanya aja, kan ngeri. Harus ada dua-duanya. Iman itu diberi supaya amal soleh ini yang menarik dan ini yang indah. Kenapa ini disambungkan dengan konsep kita dilahirkan, diturunkan ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Apa sih maksudnya jadi rahmatan lil alamin gitu? Oh mungkin aku jadi rahmatan lil alamin kalau jadi ini loh, bikin
YouTube yang nonton 1 million viewers kayak gitu. Itu kadang-kadang kan kita cari-cari gini otak-atik gatuk apa ya biar jadi rahmatan lil alamin, dan the probability that we are wrong is like 99.99% gitu. Gede banget probabilitas kita salah mengambil langkah bahwa cara saya mengambil rahmatan lil alamin adalah langsung merekayasa. Salah. Langkah pertama adalah yang paling pintar nih ya, langkah cerdas untuk pengen tahu fungsi jadi rahmatan lil alamin, tanyalah kepada yang menciptakan kita. Langkah cerdas, shortcut, and it's very easy. Nggak perlu melalui semua periode trial and error. And we don't even have time for that gitu. Waktu kita terbatas, trial error terus, tahu-tahu udah 65 tahun. Waduh, udah habis waktunya ya. Tapi kita dari sini kita tanya, ya Allah, Engkau menciptakan aku untuk apa? Masa Allah nggak jawab? Nggak mungkin. Apalagi tanyanya tiap hari gitu ya. Tiap habis sholat. Aduh, itu pasti Allah jawab. Nah, cuma cara dia menjawab itu kadang kita nggak paham gitu. Makanya berdoa itu harus disertai dengan kita mencucikan hati untuk ini si device untuk receivernya tuh mesti bagus gitu. Ya. Sinyalnya kuat tapi handphonenya abal-abal ya nggak kena juga gitu. Handphonenya bagus tapi speakernya juga rusak, nggak kebaca, nggak kedengeran. Nah jadi it takes two to tango gitu kan. Jadi untuk membaca petunjuk itu memang tidak mudah. Kita butuh makanya tiap hari dijaga dengan sholat. Gitu. Sholat adalah tiang agama. Takwa itu akan tegak dengan sholat kita tegak gitu. Dan sholat itu tegak kalau kita menghadapkan seluruh elemen dalam diri kita. Ketika sholat itu udah kayak ini sholat saya yang terakhir. Rencana saya, mimpi saya, cita-cita saya, apapun marah saya, put it on the floor gitu. Yang ada cuman it's just between me and God. Aku sama Tuhan. Semakin kita menghadirkan kualitas sholat dengan keihsanan yang sangat tinggi, karena yang kita panggil ya sahabat-sahabat, semakin dia hadir, kan kehadirannya itu akan equal dengan makin terbukanya kita. Kalau kita lihat kiri kanan, dia makin jauh. Karena dia tuh sangat sopan gitu ya. Nggak berani yang intruding begitu. Kalau kitanya nggak lihat, ya dianya mundur. Tapi begitu kita konsentrasi, dia datang, kehadirannya itu menjejak demikian di dalam sanubari, ke dalam setiap sel, setiap rambut, every fiber of our being. Ketika dia hadir, kesadaran akan tumbuh. Inspirasi membuncah, motivasi keluar. Kita jadi paham, ilmunya hadir. Wow, banyak. The trickle down effect dari kehadiran dia. Dan itu dimulai dari sholat. Maka kejar sholat di awal waktu, karena itu Shirathul Mustaqim. Itu akan perbaiki semua hal. Amal soleh akan tahu kita antara zuhur dan asar ya. Yang harus ngerjain apa tuh? Dicahayai dia di situ. Antara asar dengan maghrib apa dan lain sebagainya. Itu. Jadi amal soleh sekali lagi adalah amal yang tersambung dengan Allah Ta'ala. Karena contohnya beginilah. Misalkan tiba-tiba dapat rezeki nomplok nih 50 juta. Wah, out of nowhere ada bonus. Mungkin kan kalau kita bilang, aduh, pengen umroh gitu misal. Boleh dong, ya. Kayaknya boleh tuh dia ibadah gitu ya. Tapi kalau orang yang beradab, itu ini rezeki dari Allah ya kan. Sebelum kita rencana ini itu, tanya dulu. Gitu, adab kita mau itu bonus, mau itu gaji bulanan, mau itu nafkah bulanan dari suami. Sebelum kita bergerak nih bikin ini itu, tanya dulu ya Allah. Dan itu adab kita setiap hari juga nih. Sebelum saya bikin plan atau ini itu gitu ya, saya tanya dulu. Ini tolong dibimbing gitu. Tolong dibimbing rencana-rencana kita agar sesuai dengan yang kau inginkan gitu. Diam dulu, istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti tuh suka si uang 50 juta buat apa ya Allah? Kalau belum ada ini, karena dia akan hadir ya. Petunjuk itu bisa jadi lewat inspirasi. Tiba-tiba mimpi, atau tiba-tiba dapat WhatsApp dari kerabat, minta pinjem dong uang, ini ibu sakit, nggak ada, ya misalkan bulan depan diganti. Nah, kita jadi tahu, oh itu mungkin dia gitu ya. Coba deh, tunggu. Namanya itu waktu tunggu 3 hari.
Dalam hadis ada disebut tamu itu batas waktunya datang 3 hari. Artinya dalam 3 kali 24 jam itu suka ada dinamika yang luar biasa dari segala sesuatu. Jadi harus terbiasakan untuk jangan terburu-buru mengambil satu keputusan. Tunggu sampai dia jernih gitu. Itu lebih mudah. Nanti hisabnya juga insya Allah lebih mudah. Karena Allah melihat ikhtiar kita untuk membaca petunjuknya. Kalau salah ya namanya juga manusia, tapi setidaknya kita sudah berusaha gitu. Nah, cuma masalahnya begini. Sekali lagi, fungsi petunjuk akan dibaca oleh ini yang bola biru ini, zujajah. Kita sudah belajar tentang struktur insan ya, surat An-Nur ayat 35. Masalahnya petunjuk tidak akan terbaca kalau si soldernya itu dipenuhi oleh kerikil-kerikil banyak gitu ya. Kerikil dendam masa lalu, ada ujub, ada males, ada marahan orangnya, emosian, darting gitu ya. Itu kerikil-kerikil yang menutupi itu, seperti noktah-noktah hitam. Ya, gibah misalkan. Itu nutup. Jadi Allah mau ngasih cahaya itu mantul, nggak bisa nembus ke zujajah. Tapi Allah tahu nih orang nih ingin ditunjuki. Maka apa yang dilakukan? Takdir dalam keseharian itu berfungsi. Jadi selain kita melakukan semua ibadah, sholat, saum, zakat, ya, zikir, sholat malam, jangan lupa bahwa menjalani takdir keseharian sedemikian apapun nyebelinnya itu, gitu ya. Yang kalau yang senang mah nggak usah disebutin, gampang. Yang nyebelin itu loh, yang bikin makan hati gitu ya. Biasanya nggak jauh-jauh, kalau nggak dari pasangan, dari anak, dari tetangga, ya kan? Ya, atau ini lagi kita sedih lihat orang-orang di Palestina dizolimi, ya Allah, kan kesedihan itu kita bawa. Tapi takdir itu adalah elemen dunia untuk menghancurkan unsur bentukan dunia itu sendiri. Jadi ini yang menarik. Obatmu ada di situ gitu. Ada di dalam bumi yang kita pijak sendiri. Jadi yang menutupi kolb itu kan elemen dunia, maka obatnya dihadirkan dari elemen dunia itu sendiri, dari takdir yang kita hadapi sehari-hari gitu. Jadi sudah cocok lah pokoknya yang kita alami. Kondisinya begini dengan rumah tangga, lagi sakit ini, in my case lagi serak gitu ya. Wah ini cocok nih, malah ada hal tertentu yang harus dikletekin gitu. Allah Maha tahu, dia tabib yang paling unggul. Dia tuh paling tahu penyakit hati bahkan yang tersembunyi sekalipun dari seorang hamba, karena dia sayang sama hamba itu. Aduh, hambaku, engkau tuh pengen aku tunjuki, tapi ini ada yang nutupin, aku buka dulu ya. Seperti dokter bedah yang mengambil tumor, dia bedah, tapi orangnya gitu ya. Nah, kalau orangnya kesakitan, dalam arti nggak sabar, kita dalam menerima takdir, ngeluh terus, teriak-teriak terus, ya saya juga kalau operasi orangnya teriak terus ya, udahlah, ya nanti malah rusak gitu. Nah, kadang kalau orangnya teriak terus tuh sama Allah, seperti halnya dokter tuh dibius. Ada tuh proses bius-bius tertentu. Dalam hadis dikatakan kalau Allah ingin menurunkan suatu amar pada seseorang, kadang diambil akalnya gitu, saat aja. Karena kalau akalnya masih ada, dia bakal teriak-teriak terus. Diambil akalnya supaya tuh jalan. Nanti dikembaliin lagi, itu luar biasa. Dalam agama ada hal seperti itu. But all is for goodness. Semua adalah untuk kebaikan sang hamba. Karena sekali lagi ya, ini tauhid dasar. Allah beri selalu yang terbaik. Nggak mungkin dia tuh, Allah zat yang maha baik. Yang jahat itu prasangka kita. Yang jahat itu kita yang belum ngerti, kebodohan kita dalam membaca takdir, mengira bahwa aku orang paling menderita sedunia gitu. Kok Allah tidak adil? Aduh, astagfirullah, jangan sampai ya. Nauzubillah, jangan sampai itu terlun. Karena dia maha mendengar ya. Kita mungkin nggak ngomong, tapi dalam hati itu istighfar banyak. Karena prasangka kita yang akan membakar kita sendiri. Ya. Jangankan prasangka sama Allah, sahabat-sahabat, prasangka sama orang suci ya, orang yang Allah ridhoi, itu ngebalas ke kita. Ngeri ya. Nah, apalagi sama Allah yang maha suci gitu. Nah, saya mau lihat, kita sama-sama lihat surat Az-Zumar ayat 22 tentang konstelasi ini ya, tentang nur yang kita
mintakan supaya Allah Ta'ala menganugerahi kepada kita semua nur. Boleh dilihat Al-Qur'annya surat ke-39 ayat ke-22. Auzubillahiminasyaitonirrajim, nih artinya ya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya, faman sarahallahu sadroh, jadi yang dibukakan dadanya, sadrohu, untuk menerima Islam, lil Islam, untuk berserah diri, lalu dia mendapat fahuwa ala nuri mir rabbi, mendapat cahaya nur dari Tuhannya, apakah ia sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu. Karena dengan hati membatu, padat dengan dunia, dia akan tidak bisa zikrullah. Nggak ada koneksi sama Allah Ta'ala. Dunia-dunia. Tuhannya tuh yang lain. Kita mungkin nggak menyembah batu ya, nggak menyembah berhala, tapi dalam hati kita menyembah pekerjaan itu, menyembah income ini, menyembah kedudukan ini dan itu, dan Allah Maha tahu, dan itu membuat hati membatu. Mereka itu dalam kesesatan fi dhulalim mubin. Jadi orang yang membatu di ayat lain di Al-Qur'an, kalau mau lihat orang-orang yang telah membatu itu, contohnya dikatakan orang yang dia memandang baik hal yang dia lakukan. Ngeri ya? Dia pikir dia sudah berbuat baik, tapi di mata Allah itu bukan kebaikan. Nah ini yang this is my worst nightmare gitu. Nauzubillahimindzalik. Kita merasa kita sudah I do contribution for the society, untuk umat, untuk apa? Tapi di mata Allah itu nggak ada apa-apanya, ngeri banget. Itu jangan sampai kita akhir hayat salah langkah, assuming yang kita lakukan sudah baik, but it's just assumption. We have to make sure langkah kita benar ya. Nah, Al-Quran menjadi panduan. Karena ada kalibrasi tertentu yang harus dilihat. Kalau memang jalannya benar, ini tandanya. Begitu. Kalau memang ini benar, ini tandanya. Dan Allah akan kasih. Dalam Al-Qurannya begini, dalam kesehariannya begini, harus klop. Nah, kemudian nur yang dimaksud di sini adalah Ruhul Kudus. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya untuk lil Islam, lalu dia mendapat cahaya? Ini visi ya, kembali ke surat An-Nur ayat 35. Jadi tidaklah seseorang dibukakan hatinya, kecuali untuk tujuan akhir tuh, sampai dia menyala misbah di dalam zujajah. Ingat ya, buka lagi deh itu surat 24 ayat 35. Kita sudah bahas tentang itu. Tentang apa itu zujajah dan sampai misbahnya menyala. Misbah itu adalah Ruh Kudus. Kadang di Al-Quran disebutnya nur, an-nur itu. Itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Di sini juga ada teh nur ya, udah bagus namanya. Semoga hatinya bercahaya juga. Amin. Cahaya itu lawan kegelapan. Kalau orang tidak punya cahaya, pasti sesat. Maka disebut di sini, celakalah orang yang membatu. Udah pasti nggak ada cahayanya. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Dhulalim mubin. Ini padahal kita minta nih setiap dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sirat mereka yang diberi nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan engkau yang murkai, waladhdallin, dan mereka yang sesat. Ini sesat. Mereka pikir mereka berbuat kebaikan, tapi ternyata mereka berbuat kerusakan. Itu sering dalam Al-Quran. Nauzubillah. So, in short, in wrap, ya, amal soleh itu artinya amaliyah yang berdasarkan kehendak Allah yang Allah katakan dalam qalb kita. Maka penting meruat hati itu. Tazkiyatun nafs, zikir. Amal soleh itu ada fungsi hati membacanya. Ini saya sengaja gambarin ada mulai ruku gitu ya. Posisi ruku dalam sholat itu lambang ketika manusia mulai mendengarkan kata hatinya. Lihat, posisi hati di sini sejajar dengan kepala. Rasio kita yang sering manusia agung-agungkan sebagai solusi semua permasalahan, yang penting bisa dipikirin gitu. Dia mikirin dirinya sendiri. Padahal apalah artinya akal kita yang secupit ini? Dia bikin skema sophisticated apapun nggak akan bisa menjangkau kehidupan yang jauh. Apalagi di dunia yang cuman sedikit, dan di akhirat. Juga di alam barzah dan lain sebagainya, alam padang mahsyar dan lain sebagainya.
Nggak bisa, sahabat-sahabat. Jadi kita makanya berzikirlah sama orang-orang yang ruku. Itu tahapan dalam beragama. Dari berdiri ke ruku dan nanti semoga harus bisa sujud. Gitu. Masukilah gerbangnya dengan bersujud sambil kayak begitu. Ya. Nah, jadi ini semua berkaitan satu sama lain. Semoga dengan saum ini, coba kita refleksi amal soleh sendiri sudah teridentifikasi belum, gitu ya. Nah, belum tentu ustadz yang bisa memverifikasi, gitu ya. Tanya saja sama Allah Ta'ala. It takes time, yes, gitu. But at least we have to start somehow. Nah, tapi masalahnya petunjuk itu, kalau hati kita sudah kuat menerimanya, baru kebaca. Kalau hati masih bercampur dengan hawa nafsu, yang kuat masih hawa nafsu, biasanya yang kebaca adalah hawa nafsunya. Jadi penting sudah menjernihkan hati, baru hati akan berkata-kata sesuatu yang hak. Itu pentingnya tazkiyatun nafs. Itu pentingnya kita menerima takdir yang ada, menjalani dan merespon dengan baik, karena setiap takdir itu suci dan mensucikan. Sekarang kita sharing ya, lebih seru nih kayaknya. Silahkan siapa yang mau share pengalaman dan perenungan pasca Ramadan. Ya, mungkin ada yang sudah kemarin, kayaknya aku dapat Lailatul Qadar teh. Ya, apa tuh? Gimana ceritanya? Supaya kita bisa berhaji semua, amin. Haji yang hakiki ya, mengitari dalam orbitnya. Ya, jadi kalau sudah takwa, ingat ya, haji mabrur itu nggak bisa kalau orang nggak takwa. Wah, hajinya mabrur, apa contohnya? Ya kan? Gini, haji, kalau orang selesai haji, dia tuh lahir jadi orang yang baru, completely new. Kenapa? Karena dia sudah wukuf di Arafah, udah tawaf ya. Orang kalau sudah wukuf di Arafah itu simbol. Wukuf tuh diem sebentar di Arafah, coba namanya aja padang Arafah, padang pengenalan, ma'rifat. Di situ orang diajak mengenal dia. Tapi tidak mungkin seseorang itu mengenal dia tanpa melalui tangga pengenalan dirinya. Gak mungkin. Coba bayangkan, kita berhadapan dengan zat yang laisa kamisli syai'un. Ya, tidak ada pemisalan dengannya. Zat yang personasinya tuh luas banget. Terus kita mau mendekati dia dari mana? Sedangkan waktunya terbatas. Nah, Allah tuh kasih tali-tali tuh. Engkau bisa. Yang tadinya impossible, bagaimana bisa keterbatasan mengenal ketidakterbatasan? It's impossible dalam matematika. Tapi Allah bilang, bisa. Nih, panjat tali ini. Tali pengenalan kepadaku. Apa itu? Kenali dirimu, kata Rasulullah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, itu tangga menuju pengenalan pada Allah Ta'ala. Itu yang luar biasa. Makanya, udah suluk itu fokus sama diri sendiri, nggak usah lihat kiri kanan. Ya, lihat kiri kanan kalau memberi motivasi, oke ya. Tapi kalau lihat kiri kanan membandingkan, aduh, dia sudah menikah, aku belum. Itu nggak produktif. Gitu ya, dia sudah begini, aku itu nggak produktif. Jadi kita punya tangga sendiri-sendiri, harus pede dengan apa yang dia berikan, and fokus aja di situ. Jadi penting untuk mengenal, buka kitab diri. Masa lalu saya, kenapa saya dilahirkan di sini, orang tua ini pernah kejeblos ini itu ya. Semua harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang akhirnya bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, nggak ada satupun yang kau ciptakan sia-sia. Walaupun sempat kecemplung ini itu apa, sempat gagal ini itu ya, gulung tikar di sana sini misalkan ya, salah beberapa kali menikah misalkan ya. Apapun itu, kalau sudah terjadi itu takdir, Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz. Nggak ada yang salah. Sahabat-sahabat, nggak ada yang salah dengan hidup kita sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Untuk mengatakan bahwa takdir itu salah, sama seperti menunjuk kepada Allah Ta'ala, kamu salah gitu. Membuat takdir itu tidak sopan sama sekali. Kalau kita belum paham ya akuilah, tapi jangan sekali-kali menuduh kepadanya bahwa engkau salah membuat takdir. Aku is wrong, and it's nggak sopan gitu, tidak beradab. Kita menghadap kepadanya dengan penuh kerendah dirian, ketidaktahuan. Ya Allah, saya nggak tahu, tapi saya punya keyakinan yang kau beri adalah yang terbaik. Mohon diberikan pemahaman, karena hamba belum paham. Karena sahabat-sahabat, sebelum seseorang paham, kenapa dia harus begini, kenapa dia harus begitu, itu dia akan berat memikulnya.
it can be, dia bisa berupa sebuah pengalaman yang traumatik di masa lalu, sebuah perpecahan yang masih membawa dendam dan sakit hati sampai sekarang gitu ya. Nah, keberatan hati dalam melepas itu karena kita belum paham. Karena when you understand everything, you suddenly can be able to forgive everything. It's automatically like that. Ya. Nah, itu makanya penting untuk diajari oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, siapa yang bertakwa Allah ajari, fayu'alimikumullah gitu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari. Di sini kembali lagi menunjukkan fungsi saum ya, untuk takwa. Kenapa takwa? Karena Allah tuh ingin mengajari. Tapi pengajaran itu menjadi terhambat bukan karena dari dia, tapi kita kebanyakan nih yang menutup hati kita sehingga elemen untuk kita belajar, which is our heart, hati kita nggak bisa menangkap pengajaran darinya. Udah aku kebanyakan ngomong, share ya. Siapa yang mau share, silahkan. Lanjut, langsung di-unmute aja. Ayo silakan Mas Aiman ada boleh nih, Teh Lin juga ada, Teh Dini, Mbak Sari, Teh Dian. Langsung aja di-unmute ya. Ada Mas Dodi juga nih. Mas Dodi itu di Jepang ya? Iya, Mbak Esa. Oh, alhamdulillah. Di Jepang jam berapa nih sekarang? Jam 6:30 Pagi. malam. Oh, malam. Oke. Oh, lebih cepat ya dari Indonesia. Oke. Iya, lebih cepat Gimana 2 jam. musim semi? Musim semi, tapi sekarang lagi hujan badai. Oh, katanya di Jepang lockdown lagi, benar? Iya, inilah Oh, sampai tanggal 31 Insya Mei, Mbak. Allah. Ya, Iyalah, udah kita masih siaga 1, belum berakhir memang ini pandeminya. Siaga iya, semua ya. Mas Dodi iya. ada yang mau di-share pengalaman atau penghayatan atau kisah boleh. Kayak ini pendengar yang baik saja dulu deh. Boleh. Silahkan. Ini Teh Nui udah siap nih kayaknya Iya, sudah iya. on. Makasih Mas Dodi. Ya. Sama-sama, Mbak. Nah, Ya, Assalamualaikum Teh Tessa dan teman-teman Waalaikumsalam kajian warahmatullahi suluk yang wabarakatuh. disayang sama Allah. Amin ya Allah. Apakah cukup terdengar suara saya? Udah jelas banget Ya. Teh Nui. Jadi Bismillah, saya Nui. Kebetulan hari ini saya lagi di Bandung, alhamdulillah. Asli Bandung. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Jadi mungkin saya akan sharing. Jadi belum apa-apa nih, udah melo duluan nih. Oh, alhamdulillah. Bukan melo ya, maksudnya terharu gitu. Terharu ya. Apalagi dari tahun kemarin itu kan COVID-19 membuat kami berdiam di rumah gitu. Yang tadinya saya sering moving, jadi maksudnya saya sering berkegiatan di luar untuk membantu orang gitu. Intinya niatnya untuk membantu orang dari sakit dan Allah ridho untuk menyembuhkan gitu. Kebetulan saya terapis juga diberi ilmu ilmu syiar. Jadi saya ikut seorang trainer juga. Terapisnya pakai metode apa Teh? Metodenya metode self dan trainernya trainer self healing, juga metode terapi totok punggung. Self itu apa singkatan? SEFT, Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Jadi dasar itunya psikologi dasarnya, tapi dan kalau sudah belajar ilmu ini ternyata semuanya berdasarkan dari Al-Quran gitu. Berdasarkan dari Al-Quran. Nah, yang kedua itu terapi totok punggung. Jadi terapi totok punggung itu mengurai bagian punggung yang ada sumbatan. Dan itu alhamdulillah banyak klien kami itu banyak terbantu karena adanya penguraian di dalam tubuh, di dalam punggung di punggung gitu. Iya, alhamdulillah. Qadarullah untuk sakit apapun gitu, klien yang hadir Allah bantu untuk sembuhkan gitu melalui metode ini. Jadi ada beberapa orang yang sudah bertahun-tahun stroke sampai 6 tahun.
untuk terapi pertama tuh progresnya sangat baik gitu. Jadi bisa menggerakkan Sudah lama Teteh ini profesi begini? Kalau untuk terapis totok punggungnya saya dari 2017. Jadi awalnya 4 tahun ya. Ya, awalnya itu memang 2008 anak saya terkena radang otak atau ensefalitis. Sudah koma di rumah sakit dari daerah, dikirim ke Bandung. Dan qadarullohnya saya pada saat melihat kondisi anak itu sudah berpasrah diri bahwa ya Allah sembuhkan anak saya ini tanpa obat kimia. Ya mohon maaf karena waktu itu kondisinya sangat kritis dan sudah 17 macam obat yang sudah diberikan pada anak saya. Dan saya pasrah ya Allah, saya pengen anak saya sembuh tanpa kimia karena ternyata sudah merembet kemana-mana gitu. Ginjalnya bengkak, liver, tensinya tinggi sampai 170 gitu kan, dan lain-lain. Nah akhirnya qadarullah di hari esoknya, jadi malam harinya saya bermimpi bahwa ada datang seorang kakek-kakek gitu ya, kakek-kakek gitu. Saya juga nggak kenal ini siapa ya. Ternyata besoknya ada yang datang gitu ke ICU dan perawat bilang, Bu tadi ada tamu kakek-kakek katanya nengok kerabatnya dari keluarga ibu katanya gitu. Lalu entah ya ini izin Allah, anak saya dipegang punggungnya gitu. Di cervical 1 itu kan daerah aliran yang ke otak ya. Nah dari situ wallahu alam biiznillah anak saya sadar. Nggak lama dari situ anak saya siuman. Nah dari situ ternyata ya siuman. Dan ternyata yang disebut kakek itu om jauh saya ternyata gitu. Yang saya belum pernah ketemu sebelumnya. Dan di mimpi saya tuh ternyata bayangannya pas ketemu Masya Allah sangat mirip. Sangat mirip. Pakai pecinya gitu kan. Raut mukanya, kulitnya gitu. Masya Allah. Saya benar-benar dari situ ada semacam perubahan dari rasa menerima itu, rasa menerima bahwa kondisi anak saya seperti ini, ada keikhlasan, akhirnya pasrah. Nah karena mengalami hal itu ternyata ya Allah pada saat kondisi kita benar-benar sudah menerima itu, maka hadirlah keikhlasan dan kepasrahan yang total gitu. Nah ini yang menjadi terharu. Dan dari 2 minggu perawatan di ICU itu bisa pindah ke ruangan, dokter syarafnya sampai heran. Biasanya 3 bulan tuh kondisi pasien masih ya maksudnya iya, ini cepat sekali pokoknya ya. Ini cepat sekali 2 Masya minggu. Allah. Masya Allah, 2 minggu kita sudah boleh pulang. Nah dari situ saya niatkan. Jadi kata om saya, jadi saya akhirnya mengenal om saya yang jauh sekali, yang baru pertama kali ketemu. Kok dia sampai tahu ya? Padahal nggak ada yang ngasih tahu mungkin. Jadi kebetulan hari itu katanya, mungkin ya hari itu dia datang ke rumah sakit di Bandung itu, diajak sama keponakan, Om kita nengok itu yuk. Jadi ada saudara yang tabrakan emergensi ke UGD, lalu meninggal gitu kan, saudara yang lain. Om saya nengok diajak sama keponakan. Nah keponakan yang ini bilang, Om kita nengok Adil yuk anaknya si Teteh gitu. Ayo katanya. Pas melihat kondisinya ada tergerak hati katanya, kata Om saya ingin memegang punggungnya karena kasihan anak ini gitu. Jadi udah kondisi perutnya sudah bengkak. Kondisi perutnya sudah bengkak karena livernya bengkak ya. Gitu. Terus akhirnya dipegang, qadarullah, anak saya siuman hari itu juga. Besoknya dilanjut, om saya nengok lagi, terapi lagi. Baru 2 kali terapi sudah bisa keluar dari ICU, pindah ke ruang perawatan. Jadi totalnya hanya 2 minggu di rumah sakit, boleh pulang gitu. Jadi ya ini rentetan kejadian yang akhirnya menghantarkan om saya untuk hadir di rumah sakit untuk menterapi anak saya gitu. Nah berawalnya dari situ om saya bilang ini harus 1 bulan penuh setiap hari diterapi katanya gitu. Oke. Jadi sejak itu Teteh itu mendalami terapi itu. Ya kalau dulu om saya juga belajar dari Jerman juga chiropraktik. Oh iya. Kebetulan digabung dengan akupunktur kan ada titik meridian juga ternyata ya kajian itu tetap
langsung disambungkan dengan Al-Quran gitu kan. Om saya jadi belajarnya otodidak gitu. Pertamanya kan belajar dulu. Om saya itu beliau seorang hakim yang analis. Jadi dulunya juga seorang sarjana kimia gitu. Nah, farmasi. Tapi akhirnya menekuni yaitu terapi karena kata orang tuanya kamu harus bantu banyak orang gitu. Jadi beliau itu akhirnya membantu banyak orang dengan misalnya ke komunitas tunanetra. Jadi setiap hari Jumat itu beliau mengunjungi gitu tempat-tempat untuk membantu dengan terapi ini. Tapi sekarang beliau udah meninggal. Sudah meninggal ya. Stroke 4 tahun lalu ya, stroke-nya gini, jatuh di kamar mandi dan didiagnosa stroke. Hanya 2 hari meninggalnya saat Lebaran. Jadi ya dari situ selama proses, jadi Tessa ini saya belajar sama om saya itu bahwa pada saat menterapi punggung itu, beliau bilang bahwa sumbatan yang ada di punggung terurai bisa melancarkan peredaran darah, secara fisik sembuh, ya qadarullah, izin Allah sembuh, secara emosional juga akan membaik. Yang tadinya orangnya misalnya pemarah, apabila sumbatan ini terurai, maka dia akan menjadi orang yang lebih sabar katanya. Saya sangat tertarik dengan metode tersebut gitu ya. Jadi akhirnya setiap saya menemani anak saya terapi, saya perhatikan. Dulu nggak kenal lumbar tuh apa, toraks tuh apa gitu ya. Jadi saya dikasih gambar, saya dikasih buku untuk belajar gitu. Akhirnya saya, ya Allah. Jadi om saya sambil nasihatin ke saya, Teh, kamu harus bantu banyak orang ya, gitu. Ya karena hati saya tergerak untuk belajar, akhirnya saya niatkan, ya Allah, betapa bahagianya hati ini bahwa anak saya sembuh, gitu kan, dengan pertolongan Allah melalui wasilah ini, gitu. Ya saya berterima kasih dengan ilmu yang diberikan Allah lewat ini, dan saya pun harus berbuat yang sama dengan membantu banyak orang. Nah, 2017 akhirnya saya secara resmi ikut pelatihan yang bersertifikat, ikut training untuk trainernya, karena saya di sini butuh legalitas untuk menyebarkan ilmu ini gitu Teh. Betul. Ya. Dan Bismillah selama ini gitu saya ya mungkin kebetulan akhirnya sampai buka tempat terapi bersama teman-teman gitu kan, banyak yang terbantu. Mungkin sampai saat ini ada mungkin sudah mencapai 1.000 ya dari tahun 2018 itu klien yang kami bantu gitu kan. Alhamdulillah. Nah dari sini cuman ya biasa ya yang namanya ada naik ada turun gitu kan, yang namanya keimanan itu. 2000 tahun kemarin saya diuji karena saya berdiam di rumah, entah kenapa tuh saya terkena vertigo gitu. Vertigo yang ternyata seperti ini ya rasanya vertigo tuh nggak enak banget gitu. Jadi kebetulan saya pernah kecelakaan, jadi ada sumbatan di beberapa titik di punggung. Nah, maklum ya, karena terapis banyak nerapi orang tapi lupa dengan diri sendiri gitu kan. Nah, suatu hari pada saat di bulan Ramadan tuh saya merasa tidak berdaya gitu ya, tidak berdaya bahwa saya ini seorang apa sih? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya seperti menjadi orang yang sangat nggak produktif, tidak ada kebaikan, tidak melakukan kebaikan apapun gitu kan. Sampai suatu hari pada saat merasa bahwa ya Allah, saya tuh apa? Hidup saya tuh buat apa di sini gitu. Kalau saya ternyata tidak berbuat apa-apa gitu. Tunggu. Kan banyak nolong orang tuh udah mulai mijat. Kok bisa merasa tidak berbuat banyak? Ya, mungkin ada perasaan yang biasanya bergerak gitu ya, bantu. Nah, suatu hari pada saat COVID itu kan diam di rumah dan saya sakit. Gitu kan. Jadi dalam kondisi sakit itu saya terbaring. Yang namanya vertigo itu memang kita nunduk atau bangun sedikit tuh pusingnya luar biasa gitu ya. Iya. Kalau parah banget bisa sampai di opname itu. Ya. Di infus ya. Kebetulan karena di rumah tuh kebetulan ada, saya anak 4, jadi ada anak saya yang laki-laki itu bantu, abang tolong totokin punggung ibu gitu kan, bagian titik ini. Jadi anak saya bantu dengan
semampunya dia gitu kan. Akhirnya terurai dan merasa lebih nyaman. Nah, akhirnya waktu itu saya di Kerawang, di rumah Kerawang. Karena saya kondisinya sakit, dipanggil ke Bandung oleh ibu. Dipanggil ke Bandung, tinggal dengan ibu. Nah, disitulah kondisi diamnya itu, kok saya seperti tidak melakukan apapun gitu. Jadi tergantung sama ibu saya, tergantung anak saya. Ya Allah gitu. Saya kok merasa orang yang aneh gitu ya. Saya merasa kayak orang yang tidak ada manfaatnya gitu ya. Ini mohon maaf, mungkin dalam kondisi saya merasa sedih. Merasa jadi beban gitu, jadi orang. Betul gitu. Nah, Allah tuh maha baik teh. Hari itu saya merasa, jadi gini, sholat gitu ya. Habis sholat, ya Allah, mohon ampun, saya sholatnya kok nggak khusyuk ya gitu. Saya kok gini, saya kok gini. Jadi yang dirasakan tuh malah yang lemahnya, yang negatifnya gitu. Sholat saya kurang, doa saya dan lain-lain, ngaji saya kurang belum baik dan lain-lain. Jadi yang dipikirkannya, yang dirasakannya hanya yang negatifnya gitu. Nah, Allah tuh maha baik. Malamnya itu saya ikut kajian psikologi bersama Pak Ahmad Faiz. Di sana tuh beliau ada beautiful surrender ya, bahwa ya Allah tunjukkan hal baik apa yang harus hamba lakukan untuk hidup di dunia ini yang lebih bermanfaat, dunia akhirat gitu. Di situ saya kayak disentil, kayak ditabok bahwa syukuri setiap kesempatan beribadah sekecil apapun gitu kan. Jadi syukuri. Nah, disinilah bahwa kamu harus bersabar dengan kondisi saat ini dan mensyukuri apapun yang sudah Allah berikan padamu hari ini berupa waktu dan kesempatan untuk beribadah gitu. Saya kayak disentil, ya Allah gitu, Engkau maha baik, Engkau sudah tunjukkan ini bahwa bahwa pada saat kita melakukan sholat gitu, seberapa maksimalnya kamu melakukan dan merasa tidak khusyuk, tapi kamu harus bersyukur gitu. Jadi bukannya mengeluh, ya Allah ampuni hamba jika sholat ini nggak khusyuk. Jadi mikirnya kan nggak khusyuknya gitu. Nah, malam itu, ya hari itu juga malam, Allah sudah menunjukkan bahwa bersyukur ya Allah, hamba bersyukur sudah engkau bangunkan hamba untuk sholat tahajud, untuk sholat duha, untuk sholat berjamaah gitu bersama anak-anak. Nah justru inilah, ternyata poinnya adalah bahwa kita harus bersabar dengan kondisi dan bersyukur atas setiap apa yang dilakukan. Ini mungkin sudah Allah tunjukkan. Dan teh benar, setelah bahwa kita banyak bersyukur tuh kemudahan tuh, dan hati lebih tenang ya, justru lebih tenang tuh luar biasa. Terus kalau dari situ kan mulai muncul. Membantu orang tuh nggak mesti ketemu langsung, kamu bisa lewat online membantu orang gitu kan. Ternyata dari situ luar biasa teh. Beberapa klien atau orang tuh WA gitu, nge-WA teh, bisa bantu saya nggak gini. Kalau di terapi STEP itu ada yang namanya doa CS3 ya, cinta segitiga. Itu cinta segitiga tuh kita, Allah, dan orang yang didoakan gitu ya. Jadi kita mendoakan orang dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan kita fokus gitu, mohon sama Allah dengan doa salam. Doanya sangat luar biasa. Doa salam itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya bilang di sini yaitu cumannya ini yang powerful, yang doa yang setiap hari kita ungkapkan terhadap orang lain. Tapi kalau misalnya dengan hati yang tulus, hati yang berserah diri, itu luar biasa. Dan di situ saya merasa, ya Allah, ternyata selama ini mohon ampun ya gitu, karena saya sudah merasa kok kayak mengecilkan rezeki yang Allah kasih berupa usia gitu ya, berupa ilmu. Nah, ya banyak kalau melihat dari kondisi yang kita diharuskan berdiam di rumah gitu kan, dan lain-lain, justru itu lebih banyak disadarkan gitu bahwa ternyata kemarin itu kita banyak lalainya, terlalu mengingat ya itu kan kayak syahwat kita untuk membantu orang, tapi dengan keluar rumah itu kan sampai lupa diri dirinya. Allah ajari itu ada bentuk lain cara untuk beramal. Nah, itu tapi ya begitu Teh Nui doa itu kerasa kan bahwa dia merespon gitu. Ya, betul. Jadi seperti yang Kang Heri dulu pernah minta ya, Pak Kang Heri Mardian tuh, bahwa nggak mungkin Allah langsung ada suara, ya aku kabulkan doamu gitu ya, misalnya pada saat sholat.
itu kan serem banget gitu ya, horor. Ternyata buat yang nggak nonton acara wawancara saya dengan Kang Heri, ini saya jelaskan sedikit ya. Ya, boleh. Sahabat saya Heri itu suatu saat pernah dalam titik nadir dalam hidupnya. Sedemikian rupa dia tuh merasa gagal. Udah buat apa aku hidup gitu. Jadi tuh malam itu dia tuh sempat mengancam sama Tuhan. Tuhan, aku nih sholat terakhir ya. Bilang, kalau engkau tidak memberiku jawaban, ya udah deh, aku mati aja. Gitu beneran, udah mau mengakhiri hidupnya. Nah, pas lagi sholat katanya, tiba-tiba jadi di kamarnya itu ada telepon. Biasanya katanya jarang orang telepon langsung ke kamarnya kalau bukan sahabat dekat. Sholatnya belum selesai nih, dia kerangkring, terganggu kan sholat. Ini siapa sih nih kerangkring? Padahal nih dia tuh udah pergulatan dalam hatinya nih. Sholat saya udah mau selesai, tapi kok Allah nggak ngasih bertanda ya. Padahal telepon berbunyi. Itu tanda dari Allah. Begitu sholat selesai dia angkat telepon. Sahabat dekatnya bilang, hey, kita ke suatu tempat yuk. Nah, di suatu tempat itu dia bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya dan dia tidak jadi bunuh diri gitu ya. Nah, Masya Allah. Itu Allah langsung kasih pada saat itu. Cuma kan dia, ya bilang, masa Allah, jawaban Allah tuh mungkin dalam ininya, menggema di langit. Ayo, kamu harus begini. Enggak begitu gitu. Allah tuh ya lewat semestanya. Karena kalau dia berkata-kata langsung nggak akan kuat, hancur. Itu kan Musa alaihissalam pengen begitu, pengen melihat engkau katanya. Baru malaikatnya turun, gunung terbelah gitu ya. Jadi gitu, kita harus tahu diri di alam ini cara berbicara dengan dia adalah melalui mediator. Nanti di sana insya Allah langsung. Itu. Jadi kata Anifari begini, barang siapa yang mau tidur membaca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika ya aku mati, aku hidup untukmu. Dengan hati yang ya, baca itu kata Rasul. Nanti di alam sana, begitu kita meninggal ya, buka mata, pertama yang dilihat Allah Ta'ala. Ya Allah. Amin ya. Amin. Nui, jadi ini apa nih ininya makna Ramadan? Sebelum saya lupa nih, ada yang minta alamat, nanti ditulis di chat ya. Alamat Nui praktek di mana? Nah, makna Ramadan bagaimana ini tahun ini? Ya, maknanya apa ya? Di Ramadan tahun ini tuh karena memang kondisinya masih sama ya, kita tidak terlalu banyak kegiatan, tapi Allah hadirkan kegiatan-kegiatan yang memang harus kita lakukan. Misalnya kayak baksos ke panti asuhan yang jaraknya jauh gitu ya, maksudnya ke Bogor, ke pedalaman seperti itu, dan bertemu orang-orang baru gitu kan. Jadi apalagi setelah mendengar di kajian suluk itu kan banyak yang kemarin testimoni gitu ya, bahwa ternyata proses kehidupan itu luar biasa ya. Di uji 1 lulus ya, selesai melewati, ada lagi ternyata tingkatan tuh levelnya lebih tinggi gitu kan. Dan bahwa ya bukan berarti yang sudah selesai di satu titik ini dia selesai gitu, enggak, ternyata ya saya pun sama gitu. Jadi sekarang saya yang menghadapi anak yang luar biasa gitu ya, maksudnya luar biasa. Oh ternyata karena perbedaan cara pola mendidik anak, ternyata dari seorang ayah dengan seorang ibu tuh melahirkan pribadi yang berbeda gitu ya. Nah ini saya sebagai seorang ibu yang harus bisa mendefinisikan bagaimana sih. Nah ini sebetulnya ini masih dalam proses ya, Teh Tessa, bahwa pada saat saya ya Allah ini harus gimana sih menghadapi si kakak gitu kan. Kakak, abang, teteh itu mempunyai sifat yang luar biasa gitu kan. Dan itu dari secara usia mereka sudah ya, anak saya yang paling besar itu 25 tahun, yang kedua itu 20, yang ketiga itu 17, yang keempat 8 tahun gitu. Bukan berarti usia dewasa itu menjadikan di anak-anak tuh lebih mudah untuk memahami apa yang kita ingin gitu. Ternyata enggak. Ya, justru orang Belanda sini sudah ada peribahasanya. Mereka bilang kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. Jadi kalau masih kecil itu
upaya kita tuh ya paling fisikal ya bentuknya, ya butuh minum, makan ya. Makin besar tuh emosionalnya makin tinggi. Nah, ya. Jadi bisa ngomong balik ya kan, bisa Betul. berdebat, bisa kabur malah ya, Ya. bisa macam-macam. Itu lebih Betul. benar. Dan itu alhamdulillah jadi, itu ruang fakirnya. Ya. Ya momen Ramadan ini karena kebetulan ibu saya waktu itu ingin di rumah saya gitu ya. Jadi banyak berkomunikasi dengan mama gitu bahwa kamu harus sabar, kamu harus menerima kondisi masing-masing anak. Dan poin yang ini bersyukur gitu. Sekarang bersyukurnya gini, kenapa kamu hari ini, Ma, anak-anak kok tidur melulu gitu kan. Habis sholat subuh tidur bablas gitu sampai aku maksudnya di rumah maksudnya ya segala kok dikerjain semua sama saya gitu kan. Jadi ada bukan mengeluh sih, hanya coba deh kalian yang udah gede bantu ibunya dong gitu kan. Jadi saya selain terapis saya juga bikin makanan dimsum, makaroni skutel gitu untuk open order ya. Jadi pesanan-pesanan ya. Saya buat sendiri gitu dimsum. Kok nggak ada yang bantuin ya gitu kan. Terus anaknya bilang, siapa yang mau? Kalau anak segede gitu mah susah. Iya. Harus pelan-pelan. Ya, pada saat udah matang mereka buru-buru pengen gitu ya. Nah, tapi di sini saya belajar bahwa Ramadan ini ya tetap intinya ya itu sabar, terima kondisinya dengan bahagia gitu, dengan bahagia. Tapi mulai dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri nggak bahagia, bagaimana membahagiakan orang lain gitu. Betul. Aduh, alhamdulillah banyak ini Teh Nui. Ininya ya, aspek betul. Jadi bersyukur luar biasa. Dan saya bersyukur mama saya tuh ada di Ramadan tuh ada di rumah gitu. Iya, bijaksana beliau tuh. Dia kan sudah hafal ya, sudah membesarkan anak-anak juga. Tahu anak tuh ada pasang surutnya. Ada masa-masa nakal, ada masa-masa kopeh gitu, orang Belanda bilang keras kepala, dikasih kata apapun juga nggak masuk mental. Itu benar-benar ujian aja buat kita. Gitu ya, harus sabar-sabarin. Semua ada masanya. Nah ini bagaimana cara merespon yang paling baik? Itu amal soleh juga tuh. Bagaimana amal soleh itu bagaimana merespon nih anak begini, baiknya bagaimana? Itu jadikan semua sarana dialog dengan dia. Baiknya gimana ya Allah? Apa begini? Jadi supaya kita nggak salah treatment dalam kehidupan. Apalagi kalau malpraktek ya, kalau dokter salah treatment tuh rusak. Kita yang dirusak anak kita. Kalau kita salah mentreatment dia terlalu keras misalkan, atau juga terlalu longgar, itu anak manusia yang jadi masalah. Teh Nui, saya mau kasih kesempatan buat yang lain. Tolong alamatnya jangan lupa ditulis di chat ya. Tuh Teh Dini tanya tuh. Ya, siap. Alamat. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Teh Dini kalau mau ngirim mesen dimsum bilang-bilang ya. Siapa tahu. Ya, siapa lagi berikutnya sok mangga sih mau berbagi-bagi Teh. Terima kasih Teh Nui. Barakallah. Jadi itu bagus tuh tadi doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dengan penghayatan coba ini ya. Jadi saya keingetan nih. Itu it's a sequence, urutan. Doanya kita sering dengar gitu. Tapi Assalamualaikum, keselamatan bagimu, keberserah-dirian bagimu. Salam itu menjadi sebuah syarat supaya rahmatnya turun. Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah turun. Hanya dengan rahmat Allah turun, keberkatan keluar dari seseorang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Mbak Ayu udah nyalain video? Monggo untuk silakan. Iya, minum. Aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Sama-sama. Amin. Gimana pengalaman Ramadan tahun ini? Ada hal yang bergerak ini? Takdir? Saya, iya. Hari ketiga puasa saya itu kan kerja di gudang, istirahat itu jam 9:30. Padahal buka puasa kan jam 9 lewat. Awal-awal itu 12 mungkin ya. Ya. Jadi ya cuma bisa minum air yang sebenarnya sangat dingin gitu. Mereka menyediakan sih di gudang itu ada. Terus datanglah waktu istirahat, ya sambil makan. Terus pas
biasanya teh kalau orang puasa tuh kan air putih aja kayak lezat banget. Nah, terus pas nggak tahu pas lagi megang apa namanya makanan itu langsung tiba-tiba terbersit, enak banget ya, dalam hati itu enak banget ya saya dan teman-teman yang lain yang di situ lagi pas puasa. Ada beberapa orang sih, ada yang orang Maroko juga yang puasa juga. Pas saat buka puasa tuh di tangan tuh ada makanan gitu, bahkan bisa dibilang lebih lah gitu. Mau takjil, makanan besar, kemudian makanan penutup, ada airnya bisa pilih mau coklat, mau kopi, mau teh dan sebagainya. Terus saya nyeletuk dalam hati, setelah seharian kita menahan makan dan minum, terus sekarang saatnya berbuka, kita ada makanan untuk berbuka gitu. Saya kebayang sama orang-orang yang ketika saatnya berbuka tuh nggak ada makanan. Dan saya bilang sama teman saya, wah kita betapa, benar tadi kata Teh Noi, emang harus bersyukur atas hal apapun gitu. Kadang kita suka lupa. Kebayang orang yang seumur hidupnya harus berpuasa, kemudian saatnya berbuka, tapi dia tidak ada makanan untuk berbuka. Ya itu sih, ini ya itulah itu hari kedua. Terus beberapa hari di Ramadan tuh saya masih agak lalai sih, nggak baca Quran gitu. Suaranya ke mute Mbak Ayu. Halo? Hilang ya? Ini saya hilang atau suara saya bisa kedengeran nggak? Kedengeran Teh, kedengeran. Oh, Mbak Ayu hilang ya? Oke. Oh ya, sometimes these things can happen kalau lagi online. Ya itu ya, indah ya. Rasa empati Mbak Ayu, mikirin nih, dia nggak kekurangan, mau beli makanan bisa mesen gitu ya, tapi dia kok mikirin gitu, ini kalau orang nggak punya makan gimana ya, terkesan. Nah itu rasa itu ya, Masya Allah, rasa itu Mbak Ayu, kalau begitu udah nginget orang yang nggak punya gimana, itu rasa kasih sayang, berbagi, itu yang bisa melontarkan seseorang. Nabi Ibrahim jadi Khalilullah, ya, orang yang dicintai Allah gara-gara itu, rasa itu mirip. Karena dia ingin selalu berbagi orang lain. Dia tuh nggak mau lihat orang lain sedih. Saya punya makanan, saya nggak mau makan sendiri. Sampai berjalan berjam-jam hanya untuk cari orang supaya dia nggak makan sendiri. Hal-hal seperti itu Allah besar sekali jazanya itu. Nah, puasa itu menumbuhkan seperti itu. Hal-hal itu. Nah, itu yang akan mendongkrak tuh. Kalau yang barier tuh tadi tertutup, kebuka, nurnya masuk, insya Allah, hati terang, akan one thing leads to another. Gitu Mbak Ayu. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak Ayu? Ada keputus tadi. Wah, maaf Teh, audionya mati. Oh iya. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita wrap up aja ya. Waktunya sudah habis anyway. But terima kasih sudah berbagi pengalaman, testimoni, kisah, kehidupan. Lihat ya, semua sangat luar biasa, berharga. Dan perhatikan bagaimana Allah mengatur setiap detil kehidupan dengan presisi dan Dia hadir di setiap saat gitu. Nggak perlu perantara meminta Allah hadir. Just say, hadis ada gitu. Aku menjadi teman duduk Dia yang mengingatku, begitu akrabnya. Ud'uni astajib lakum, siapa yang meminta aku kabulkan gitu. Nah, cuma kita harus upgrade akal kita karena cara pengabulan Dia kadang kita nggak paham. Karena buat seorang anak usia 3 tahun minta dibeliin pisau tajam,
Kan kita yang lebih berakal akan tahu, waduh itu nanti nyayat-nyayat chance untuk kecelakaan lebih tinggi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi Allah tuh kadang menunda sebuah pemberian karena dia lihat, kalau saya kasih sekarang, dia belum siap, celaka. Kayak gitu tuh, ada kayak gitu-gitunya. Itu yang kita harus paham. Jadi bukan dia tidak ingin memberi, tapi kadang kesiapan kita belum ke sana. Atau dia akan memberikan yang lebih baik lagi gitu. Tapi apapun itu, diberi atau tidak diberi, maka itu adalah sebuah hal yang baik buat dia. Ya, nanti Teh Nui, alhamdulillah terima kasih sudah berbagi. Boleh alamat sama nomor WhatsApp-nya di share lagi di WhatsApp group. Barangkali yang membutuhkan, semoga jadi amal soleh juga buat Teh Nui ya, dan juga jalan untuk sembuh buat yang membutuhkan. Begitu sahabat-sahabat, ya semoga kita makin dimudahkan mengidentifikasi amal-amal yang Allah ridhoi di setiap saatnya. Jangan terpana oleh amaliyah secara fisik ya. Amal tuh nggak perlu sesuatu yang wah harus mengerjakan sesuatu, nggak begitu. Hati sabar tuh amal. Jadi kalau kata Nui tadi, kadang kita terpaku dengan kalau amal baik tuh banyak tuh aku memijit sekian orang gitu ya, bikin buku sekian ratus. Tapi kadang Allah pelajari gini, aku buat sakit ya. Amalan kamu pada saat sakit adalah kamu sabar. Itu amal solehnya. Nah itu kita harus belajar untuk melihat kehidupan dari berbagai sisi karena Allah tuh ingin memperkenalkan kita, memperkaya khazanah batin lahirnya kita untuk mengenal dia dari semua sisi. In all, it's all for the best buat kita ya. Semoga bermanfaat, makin mencerahkan hati, makin semangat gitu. Nggak masalah, namanya nangis juga namanya manusia Mbak Ayu. It's very human gitu. Semoga kita dikuatkan untuk meraih ketakwaan yang lebih hak. Semoga bermanfaat ya sahabat-sahabat. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih buat Atur nuhun Teh sharingnya. Tessa. Atur nuhun Teh Lin, Teh Nui. Terima kasih Teh Nui. Terima kasih, Terima Bu kasih Teh Tasya. Ayu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Maaf lahir semuanya. batin ya semuanya. Terima kasih.